Sore ini kita melihat-lihat kolam bawal dan patin di daerah Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Kebetulan lagi berkunjung ke tempat teman. Ini tempat Grameh, kolam Grameh. Ini juragan kolamnya, namanya Om Andi. Kalau yang ini isinya apa ini? Patin putih sama mujair. Ini ukuran berapa ini kolamnya? ukuran 9x5. 9x5. Berarti ini sistemnya pakai terpal ya, sejenis terpal ya. Apa bahan banner ini ya? Iya, terpal Korea. Terpal Korea khusus buat kolam. Daya tahannya bagaimana ini? Sekitar 3-4 tahun. 3-4 tahun kuat ya. Tadi ukuran 9 kali berapa? 3x5. Kali 5. Ini masuk berapa kecilan ini? Berapa bibit? Ini kemarin untuk patin yang kecil patin tak kasih 150. Patin 150 ekor, yang besar kasih 30. Untuk bibit mujair. Bibit mujair 35 kilo. Ini bisa digabung berarti ya? Iya. Tidak saling kanibal. Enggak salah. Ini di sini sampai usia berapa ini? Apa sampai panen? Kalau untuk patin biasanya kita sampai 5 bulan. Berarti tetap di sini 5 bulan ya. Oke, untuk patin ini bisa dipanen usia 5 bulan ya. Ini alternatif, tapi ini lahannya harus cukup lebar. Untuk airnya air mengalir ya. Iya, itu air mengalir. Kebetulan sumber di sini sumber airnya melimpah dan bebas dari limbah. Oke, nanti kita cek untuk kolam yang lain. Oke, untuk kolam sebelahnya ini lebih kecil, ukuran berapa ini ya? 44 sekitar ya, 44. Ini untuk pembibitan ya, diisi indukan patin ya. Grameh. Oh, Grameh ya. Biasanya muat berapa indukan ini? Kalau hitungan saya sih harusnya itu istilahnya 4 pasang, 4 paket. 4 pasang. Satu paket itu jantan 1, betina 4. Oh, berarti 5 ya satu paket. Ini tapi tak kasih hanya 3 paket. Berarti bisa muat 20 ekor ya. 20. Satu jantan, 4 betina. Berarti bisa sampai 4 jantan, 16 betina bisa ya. Iya, bisa. Nanti bertelurnya diambil ya, apa bertelur di sini? Nanti kalau sudah musim bertelur, biasanya kita kasih sarang. Oh, kasih Kita sarang dari sosor. icuk itu ya, atau Kita apa ya? kasih tempatnya dulu, terus kemudian kita kasih icuk separuh, baru nanti yang separuhnya kita taruh di luar biar nanti ditempati sendiri. Jadi kalau sudah biasanya kalau sudah mau bertelur, induk betina biasanya akan digiring ke sarang, nanti mengeluarkan sel telurnya, baru induk jantan masuk ke buah. Baru gitu. nanti ditutup. Kalau sudah tutup, sarangnya sudah menutup, berarti sudah ada pembuahan. Kita nunggu biasanya Nunggu atasnya menetas ya. ya biasanya di atasnya sudah kelihatan agak minyak, kita baru ambil. Jadi kita masukkan ke pak-pak kecil ember lah, sampai nanti jadi jentik-jentik. Ya, itu sedikit tentang proses pembibitan atau persiapan untuk perteluran. Ini kebetulan kesini belum musim bertelur, jadi belum ada yang bisa diambil gambarnya. Ini cukup luas lahannya. Ya, di sini bagi-bagi pengalaman saja dengan teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia perikanan. Sekarang tentang patin albino. Ini keunggulannya apa ini dibanding patin biasa ini? Ya, kalau secara umum sama sih sebetulnya. Hanya mungkin untuk beberapa konsumen itu lebih tertarik dengan warnanya yang putih, yang bersih gitu. Biasanya ada dipelihara untuk hias. Tapi untuk daging
sebenarnya sama. Modalnya Hanya kadang-kadang sama. karena tampilannya putih kelihatan, Menarik, bersih ya. kelihatan iya untuk orang yang melihat kadang kelihatan kayak pertumbuhan kurang. Sebenarnya sih enggak, kalau saya melihat Pertumbuhannya sama. pertumbuhan sama, sih. Lebih cenderung ke warna gitu ya. Untuk warna bersih. Untuk daya tahan gimana ini? Biasanya kan yang putih-putih lemah gitu. Selama ini saya melihat ini tidak ada perbedaan sih dengan patin yang biasa. Relatif sama, cuma kelemahan dari patin putih ini mungkin kalau air, tapi itu juga mungkin perlakuan. Kalau perlakuannya sudah biasa dengan kondisi air yang minim, Kuat juga gitu ya. kuat juga. Kalau terbiasa air yang mengalir ya Iya. wajib terus gitu ya. Sebenarnya sama, relatif sama. Untuk harga apa istilahnya pembibitan bibit kecilnya berapa ini? Nah, untuk ini pasar Ya. main. Kalau Intervalnya harga sebetulnya berapa? sama, ya. Cuma kalau ukuran sama di pasaran umum, harga patin putih itu kalau yang kecil itu biasa selisih antara 250 sampai 300 rupiah. Per ekor ya. Nah, Terus kalau satu jari misalkan yang biasa itu 700 misalkan, kalau yang ini 1000. terus Ya. kalau panennya berarti ukuran berapa itu? Kalau untuk konsumsi ya biasanya sekilo 3. Kilo 3, berarti 3 onan gitu ya. Iya, kurang lebih segitu kalau pasaran. Tapi biasanya untuk paten kan nggak bisa masuk ke warung pinggiran. Oh, Kan iya, cenderung iya. lele. Nah, ini hanya untuk orang-orang yang suka. Biasanya lebih besar itu lebih disukai. Makanya Dagingnya kita tebal biasanya ya. sampai biasanya sampai 1 kilo baru kita lepas. Oh begitu. Seperti itu. Ya. Keunggulan memelihara patin dibanding yang lain itu sebenarnya apa? Kalau keunggulannya sebenarnya relatif sama, hanya patin untuk pangsa pasar tertentu. Kan banyak orang yang suka, tapi banyak orangnya juga nggak suka, katanya dagingnya kurang gurih atau gimana. Tapi untuk orang-orang tertentu dia suka untuk jenis-jenis masakan tertentu. Jadi sebenarnya sama, pasaran sama, cenderung orang juga suka dengan jenis patin. Kalau pengaruh di atas ini kan banyak pohon-pohon. Dengan tempat yang terbuka untuk kolamnya itu kira-kira lebih baik mana itu pertumbuhan? Jelas lebih bagus yang terbuka. Oh lebih bagus yang terbuka ya. Nah, Cahaya matahari cukup. iya, itu kan serapan oksigen ke air justru lebih bagus. Apalagi jika permukaan kolamnya lebih luas, itu juga lebih bagus. Sinar matahari masuk, terus permukaan air juga lebih luas, itu ikan insya Allah lebih sehat. Ya, oke. Terima kasih infonya Om Andi. Ya, buat teman-teman semua ini hanya sekedar ya bagi-bagi pengalaman saja lah. Untuk teori-teori di Google banyak. Ya, ini hanya untuk ya sedikit referensi saja. Ya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Mungkin ada perlakuan berbeda di tempat-tempat berbeda juga. Terima kasih.